siang ataupun pagi. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat untuk membuat integration antara activity ya. Pertama-tama di sini saya memiliki 4 file Kotlin. Yang utama adalah main activity, ini akan diakses pertama kali. Lalu nanti akan diarahkan antara ke login atau register activity, dan yang terakhir ke profile activity. Alurnya seperti demikian. Dan otomatis ada 4 layout juga. Layout untuk main tentunya pertama kali ditampilkan. Lalu tergantung apakah login atau register, maka akan ditampilkan salah satunya. Kemudian di akhir akan ditampilkan profile seperti itu. Di sini untuk di main sendiri saya memakai binding. Binding ini tujuannya agar menyambungkan dengan layoutnya gampang gitu. Dia ini activity main binding, kalau login ya activity login binding gitu. Nah, di sini dia juga ngebinding si toolbarnya. Ini toolbar. Ini tampilan mainnya ya kayak gini. Terus ini titelnya dia main menu. Lalu di sini dia terdapat dua listener dalam artian listener register itu ini, dan listener untuk login ini. Jadi set on click listener, apabila diklik ini maka dia akan mengarahkan ke login activity gitu. Dan apabila dia dipencet button register, dia akan ke register activity gitu. Dan sekali lagi binding ini untuk menyambungkan antara main activity dan activity main. Ini activity main. Untuk activity mainnya sendiri seperti ini, sederhana saja. Ini karena ada data binding jadi agak error untuk text view-nya. Di sini saya buat toolbar dan colornya ini saya nyari aja ya di internet. Lalu di sini seperti biasa saya gunakan center, color background-nya, style-nya bold, text size-nya. Terus di sini ada dua button register tentunya dan login. Dengan saya centerkan semuanya, dan saya buat wrap content dengan ID-nya button login dan button register. Oke, seperti itu sederhananya. Lalu kemudian lanjut, apabila dipencet register, maka dia akan menuju ke register page. Untuk register page sendiri dia akan berarti artinya dari main ini, mana main ini? Oke, dari main ini dia on click listenernya akan di sini aktif dan mengarahkan ke register activity dan ke binding ke layoutnya yaitu register tadi itu. Binding activity register binding. Oke. Dan di sini dia akan ada 4 variabel: username, email, phone number, dan gender, yang masing-masing ini dari edit text akan dikonversi menjadi string gitu. Lalu di sini ada toolbarnya juga, dan jika ini ada percabangan, gunanya untuk apa? Di sini kalau misal username dan email serta phone number dan lain-lainnya nggak empty, maka dia akan ngambil preference-nya. Ini gunanya share preference ini buat nyimpen datanya nanti. Ini akan ngambil, dan ini di mode private supaya tidak kemana-mana. Ketika ngedit dia akan share preference edit. Dia akan nge-put stringnya, username ya username, email, phone number, gender. Tuh. Dan ini dia akan mengarah ke profile activity ketika registernya dipencet. Tuh. Dia akan finish. Kayak gitu untuk tampilan XML-nya. Untuk register activity adalah seperti ini. Sederhananya sama aja, sama persis. Ada toolbar, terus for content, dan di sini ada 4 error
ini sebenarnya karena touch targetnya too small. Semuanya touch target too small. Sebenarnya ini bisa diatasi dengan cara ngatur touch targetnya gitu. Contohnya 50 dp, lalu ini 200 dp. Nah, dia hilang satu. Tapi karena saya pengen lebih rapih, jadi saya biarkan aja. Itu. Lalu di sini untuk edit text itu, karena dia nanti bisa diisi dan tulisan email ini akan hilang karena emailnya hanya sebagai hint doang. Seperti itu, baik yang lainnya juga kayak gitu, sama aja. Lalu di sini ketika register dipencet, dia akan masuk ke profile. Oke, saya isi dulu. Isinya ngawur dulu, enggak apa-apa. Kosong db. Ini register, dia akan ke profile page seperti yang tadi di register activity. Dan untuk ke profile page ini nanti kayak gini. Untuk profile page nya username, ada email, phone number, gender, dan edit profile. Edit profile ini sendiri karena requirementnya nggak mengharuskan untuk bisa diedit profilnya, jadi nggak saya buat gitu. Jadi di sini untuk profile page-nya sendiri seperti ini, sama saja sebenarnya seperti yang lain. Ada ID, ada responden, ada username, teksnya, lalu dia layout below toolbar. Di sini below TV username, text view username, text view phone number, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu untuk Kotlin-nya sendiri seperti ini. Sama, dia di binding dulu. Ada binding toolbar. Lalu di sini ada, dia akan ngambil data dari variabel ini. Datanya kan kesimpan di sini tadi. Lalu untuk di sini kan ada variabel username, email, phone number, dan gender. Di situ dia akan ngambil stringnya, username kalau ada, kalau nggak ada, default value-nya dia n per a. Gitu. Jadi ketika tidak ada nilainya, maka dia n per a kayak gitu. Begitupun dengan yang lain. Kalau untuk menampilkannya dia akan ngebinding kayak gini, binding TV username text. Gitu. Dengan ini dia stringnya, string jadi yang ini. Dan ini dia ngambil dari sini. Gitu. Dari sini, ini ngambil dari sini. Tuh. Lalu ini kan nggak bisa edit profile, ya udah sih gini aja. Kalau login pun sama. Nggak tahu ya kenapa kok ada gitu. Oh, ternyata kalau ini nggak kelihatan. Ya, karena di sini datanya nggak ada, jadi dia nggak bisa ya. Gitu. Karena di sini nanti untuk login sendiri dia akan ada ya, if username sama dengan start username, start activity intent, gitu. Pakai intent buat get ininya, profile activity-nya. Nanti di sini sama aja sebenarnya, kurang lebih. Di sini dia ada username sama password di binding. Nah, di sini juga dia akan ada share preference dan dia, tapi di sini cuman username sama password doang ambilnya. Kayak gitu. Intent tadi, ya lupa ngejelasin. Intent tadi itu cuma menjembatani doang ya untuk start activity. Itu dia bakal start activity ketika ini memenuhi gitu. Karena ini nggak memenuhi, jadi dia nggak start activity gitu. Tadi J ya, coba ya J terus. Nah, bisa kayak gitu. Itu kalau passwordnya bener ya.
dia akan masuk ke profile page kayak ini. Jadi login ini kan, dia akan masuk ke profile activity ketika sama username dengan stored username-nya. Itu ini belum pakai password sih ternyata. Gitu. Untuk login activity-nya sendiri, dia kayak gini. Tampilannya sederhana banget sebenarnya. Dan ini agak salah tadi ya, enggak apa. Dan password seperti ini. Seharusnya muncul tapi nggak tahu kenapa nggak muncul. Terus karena hacknya. Nah ya karena hacknya ternyata. Jadi gitu karena hacknya ternyata lupa seperti itu. Dan di sini ya kayak pada umumnya aja, dan perlu diperhatikan untuk menggunakan binding ini kita perlu ngubah di Gradle-nya. Gradle itu ada di mana ya Gradle ya? Di Gradle yang modul app. Ini beda lagi. Bukan. Gradle modul app. Ini yang di Gradle itu harus ada ininya. Ini beda tampilan, bos. Ininya di Gradle kita build features dulu. Build features lalu view bindingnya kita truekan kayak gitu, dan ini pakai data binding juga dan kita truekan aja, sama aja sebenarnya. Dan untuk kalau data binding setahu saya di Android Manifest juga diubah kayak gitu. Oke, kita coba ya apakah passwordnya akan error lagi yang terakhir kali. Seperti itu. Jadi mungkin itu lah kok. Oke. Jadi seperti itu saja. Bentar, apakah dia akan tersimpan? Nah, dia sudah muncul di sini. Passwordnya juga, udah muncul. Udah sekian gitu aja. Mungkin maaf kalau ada salah kata. Ataupun katanya terlalu santai, mohon maaf sekali. Semoga bisa menjelaskan. Terima kasih Kak, Mbak, Bu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.